Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Asep Narsela dari 10 JB3 SMK Negeri 2 Kota Mojokerto. Di sini saya akan menjelaskan tentang SKU nomor 14, yaitu dapat menjelaskan bentuk pengamalan Pancasila dalam kehidupan sehari-hari seperti ini ya. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang pengamalan Pancasila dan contoh Pancasila dari sila ke-1 sampai sila ke-5. Oke, kita akan membahas dan saya akan sedikit menjelaskan tentang sila pertama, yaitu ketuhanan Yang Maha Esa. Yang pasti kita itu berpikiran ketuhanan Yang Maha Esa itu pasti akan menuju ke agama, kepercayaan, keyakinan, ya kan? Nah, di negara kita Indonesia itu kan ada 34 provinsi, pasti di situ akan banyak keberagaman agama. Dari 6 agama yang umum yang kita ketahui, yaitu agama Islam, agama Kristen Protestan, Hindu, Buddha, dan Konghucu. Dari ke-6 agama tersebut, kita tidak tahu masih adakah agama yang lainnya, masih adakah kepercayaan yang lainnya, kita kan tidak tahu. Meskipun begitu, kita seharusnya sebagai anak yang mengerti arti Pancasila, anak yang paham tentang Pancasila, tentang pengamalan Pancasila, kita harus saling menghormati meskipun di dalam negara kita terdapat beragam-ragam agama. Seperti contoh ketika umat Islam melakukan ibadah di masjid, kita yang non-muslim, yang beda agama, itu harus menghormati, seperti tidak membuat ricuh, tidak membuat kegaduhan atau keramaian di sekitar peribadahan umat Islam. Pola sebaliknya, yang non-muslim jika melakukan ibadah di tempat peribadahannya, kita sebagai muslim juga harus menghormati dan menghargai. Nah, sebagai contoh yang lainnya, misalkan si A ini muslim dan si B ini non-muslim. Si A dan si B ini itu tidak boleh mengejek-ngejekkan agama dan tidak boleh merendah-rendahkan atau beda-bedakan. Seperti si A bilang ke si B, di agamamu tidak ada yang namanya puasa-puasa, di agamamu tidak ada yang melakukan Ramadan, sholat-sholat dan lain sebagainya. Itu tidak boleh. Sebenarnya di agama mereka itu pasti ada yang seperti itu, cuma istilahnya itu beda dan kita itu tidak mengetahuinya. Nah, dari situ kita tidak boleh merendah-rendahkan, mengejek, membeda-bedakan agama yang beda dari kita, sebab di agama-agama lain itu kita tidak mengetahuinya secara menyeluruh, karena di negara kita Indonesia itu pasti banyak keberagaman agama. Yang sila ke-1 sudah kita bahas, kita lanjut ke sila kedua. Sila kedua yang berbunyi tentang kemanusiaan yang adil dan beradab. Nah, di sini maksudnya apa? Di sini itu maksudnya itu kita harus adil terhadap sesama manusia. Kita tidak membedakan derajat. Derajat itu apa? Kaya miskin, sederhana, berkecukupan, atau pintar bodoh atau sebagainya. Itu tidak beda-bedakan seperti itu. Toh kita ujung-ujungnya juga sama-sama ciptaan Tuhan. Kita semuanya itu di mata Tuhan itu sama. Nah, sebagai contoh sila kedua yaitu saling tolong menolong, saling gotong royong, saling membantu jika ada bencana alam, menyumbangkan beberapa pakaian yang layak pakai, obat-obatan, makanan, bahkan uang pun juga tidak apa-apa. Pakaian yang layak pakai itu seperti apa? Pakaian yang layak pakai itu yang bagi kita itu tidak membutuhkan, tapi bagi mereka itu sangat membutuhkan, sangat bernilai sekali bagi mereka yang terjadi bencana alam seperti banjir, tanah longsor, gunung meletus, dan bencana alam lain sebagainya. Seperti itu jiwa sosialnya, kemanusiaan yang ada dan beradabnya itu ada. Nah, sila ke-1 dan sila kedua sudah aku jelaskan sedikit dan aku kasih contoh juga beberapa. Sekarang kita ke sila ketiga, Persatuan Indonesia. Sila ketiga, Persatuan Indonesia, contohnya
menghargai perbedaan, tidak membeda-bedakan agama, budaya, suku, dan ras. Sebab di negara kita Indonesia terdapat 34 provinsi yang dimana di situ banyak beragam budaya, suku, ras, dan agama. Seperti yang kita bahas yang pertama tadi di sila pertama, ketuhanan Yang Maha Esa. Kita tidak boleh beda-bedakan atau merendah-rendahkan orang lain yang beda dari kita. Perbedaan pendapat itu juga sangat penting, sebab jika kita tidak menghargai perbedaan ataupun pendapat orang lain, itu akan membuat orang lain merasa sakit hati ataupun tersinggung dan lain sebagainya. Sila ke-1, 2, dan 3 sudah kita bahas. Kita sekarang ke sila keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Untuk sila keempat, ini kita mengadakan musyawarah, mengikuti kegiatan PMR, mengadakan musyawarah untuk lomba 17 Agustus, mengadakan musyawarah untuk melaksanakan kerja bakti di kampung, mengikuti kegiatan PMR ekstrakurikuler di sekolah. Itu merupakan pengamalan Pancasila kehidupan sehari-hari yang kita pernah ketemui. Nah, sekarang kita lanjut ke sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Dari sila kelima ini, kita bersikap adil terhadap sesama, mengadakan kegiatan sosial, hampir sama dengan sila kedua. Mengadakan kegiatan sosial itu seperti Karang Taruna, terus remas masjid, kegiatan sosial, bantu-bantu, terus bersikap adil terhadap sesama. Jika si A diberi 1 kilo beras, si B juga harus diberi 1 kilo beras, tidak membanding-bandingkan derajat manusia. Dari aku video tentang pengamalan Pancasila dan contoh-contoh dalam kehidupan sehari-hari yang pernah kita temui. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.